waktunya untuk hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Perbedaan Variansi pada Pengestimasian Skor Domain melalui metode Bayesian dan modal Bayesian ditinjau dari banyak sampel butir yang diambil dari domain. Adapun latar belakang masalahnya adalah mata pelajaran matematika itu diberikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Di dalam mata pelajaran matematika terdapat suatu konten yang bernama aljabar, di mana aljabar ini mulai diperkenalkan kepada siswa pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Penguasaan aljabar pada siswa SMP itu sangat penting agar mereka mampu meningkatkan kemampuan analitiknya sehingga mereka mampu memahami konsep matematika lainnya. Di dalam dunia pendidikan, sistem penilaian itu sangat penting. Setelah pengukuran hasil belajar siswa dilakukan, kita memperoleh nilai yang biasanya dikaitkan dengan acuan nilai. Kita mengenal ada dua acuan nilai, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Pada penelitian saya ini, saya hanya fokus pada penilaian acuan kriteria. Di sekolah-sekolah, kita sudah menerapkan penilaian acuan kriteria, yaitu dengan penetapan KKM untuk setiap mata pelajaran. Namun sayangnya, guru-guru membuat soal biasanya dengan taraf sukar butir yang rendah dengan tujuan KKM yang sudah ditetapkan ini dapat dicapai oleh semua siswa. Hal ini juga dikarenakan penskoran yang digunakan di sekolah itu menggunakan penskoran klasik, di mana penskoran klasik ini mempunyai kelemahan, yaitu parameter butir sangat tergantung dengan parameter kemampuan siswa. Kemudian, guru juga sering memberikan panjang tes yang cukup panjang untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa. Tes yang panjang ini bisa membuat siswa menjadi bosan untuk yang kemampuannya tinggi dan siswa menjadi frustasi untuk yang kemampuannya rendah. Karena itu saya ingin mengetahui tingkat akurasi estimasi skor penguasaan aljabar siswa SMP dengan menggunakan teori penskoran modern berdasarkan panjang tes yang dikerjakan. Tadi sudah saya katakan bahwa penskoran klasik itu memiliki kelemahan. Penskoran modern akan mengatasi kelemahan tersebut. Pada penskoran modern kita mengenal adanya parameter butir dan parameter kemampuan. Parameter ini bisa diestimasi dengan menggunakan beberapa metode. Pada penelitian saya menggunakan dua metode, yaitu metode Bayesian dan metode modal Bayesian. Kemudian panjang tes yang dikerjakan nanti akan saya ambil sampel dari populasi yang saya sebut dengan domain. Dari latar belakang tersebut saya merumuskan masalah ada 9. Saya ingin tahu apakah terdapat perbedaan variansi skor domain kelompok siswa yang mengerjakan tes 9 butir dengan kelompok siswa yang mengerjakan tes 14 butir untuk metode estimasi skor domain Bayesian. Begitu juga sampai nomor 3 semuanya tentang estimasi skor domain Bayesian, tetapi banyak butirnya berbeda. Nomor 4, 5, dan 6 ini saya melihat dari estimasi modal Bayesian. Nomor 7 saya membandingkan metode modal Bayesian dan Bayesian untuk 9 butir, nomor 8 untuk 14 butir, dan nomor 9 untuk 18 butir. Kajian teoretik dari beberapa pendapat ahli yang saya kutip dari literatur yang saya baca, maka saya membuat sintesis bahwa domain itu adalah kumpulan butir-butir tes yang memuat semua keterampilan dan pengetahuan yang wajib untuk menguasai suatu wilayah konten spesifik, di mana butir ini disusun berdasarkan format penyusunan butir spesifik tersebut. Kemudian, skor domain menurut beberapa ahli setelah saya sintetiskan, maka skor domain itu adalah skor yang diberikan kepada peserta tes untuk menentukan menguasai atau tidak menguasai sebuah domain. Skor domain ini hanya bisa diestimasi berdasarkan respon peserta tes terhadap sampel butir yang diambil dari domain. Sedangkan skor yang mereka peroleh nanti berlaku jika seluruh butir dalam domain diberikan. Kemudian variabel bebas penelitian saya ini yaitu metode estimasi. Ada dua, yaitu Bayesian dan modal Bayesian. Bayesian ini prinsip kerjanya dari data posterior, di mana data posterior itu adalah gabungan data sampel dengan data prior. Pada metode Bayesian kita tidak menggunakan iterasi, tetapi dia mengestimasinya melalui nilai rata-rata jawaban siswa setelah menjawab sejumlah butir. Kemudian metode modal Bayesian ini juga menggunakan data posterior. Kemudian tapi yang ini dia pakai iterasi. Bedanya di situ. Yang satu tanpa iterasi, yang modal Bayesian menggunakan iterasi. Kemudian panjang tes.
Panjang tes ditandai dengan banyaknya sampel butir yang diambil dari domain yang disusun ke dalam 3 perangkat tes yang masing-masing berisi 9 butir, 14 butir dan 18 butir, datang 9 butir, 14 butir dan 18 butir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pemendus, yang pertama yang mungkin penting diketahui apa yang persisnya dimaksud dengan skor domain yang kelompok Pemendus ketahui. Skor domain itu berarti skor yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui dia menguasai atau belum menguasai tentang domain itu. Apakah domain ini domain untuk keseluruhan tes, misalnya matematika yang seperti sudah Pak Pemendus lakukan, ataukah pada subdomain? Bukan. Jadi domain yang saya bahas di sini adalah domain aljabar, Prof. Jadi hanya satu. Hanya aljabar. Kalau saya tambah trigonometri, ada 2 domain atau 1 domain? Tidak. Kalau untuk domain itu kontennya harus spesifik syaratnya. Jadi begini, kalau misalnya kita punya soal yang ada trigonometrinya, ada aljabarnya, lalu kita berikan kepada siswa, kita memilih soal itu kan secara acak. Waktu kita memilih secara acak, bisa saja kan terberi mereka mengerjakan ada aljabar, mereka kerjakan ada geometri, padahal kesimpulan kita nanti bahwa mereka sudah menguasai domain aljabar tersebut. Nah, kan domain yang soal yang mereka kerjakan itu belum tentu aljabar karena bisa saja trigonometri yang mereka kerjakan. Kalau ibu bapak guru dia mengetahui di kurikulum hanya ada matematika, apakah mungkin yang dimaksud itu pada level matematika domain itu? Jadi kalau untuk skor domain, karena skor domain itu kan mengestimasi bagaimana kita memperkirakan skor siswa tersebut jika dia hanya diberikan sedikit saja soal, tetapi skornya itu diestimasi kalau dia dikasih semua soal, gitu Prof. Jadi kalau misalnya kita hanya memberi sedikit, terus kita memperkirakan, oh kalau dia dikasih seluruh soal tersebut, ternyata segini nilainya, itu skor domain itu. Jadi kalau misalnya soalnya itu banyak konten di dalamnya, itu kita tidak bisa menggeneralisasikan bahwa dia memang sudah menguasai domain tersebut. Kalau saya turunkan dari aljabar ke hanya aljabar matrik, apakah dia subdomain dari domain ataukah saya turunkan domainnya pada aljabar matrik? Boleh saja kalau misalnya konten spesifik yang kita bahas itu aljabar matrik misalnya, berarti soal-soal yang ada di dalam domain tersebut haruslah hanya tentang aljabar matrik. Dikaitkan dengan kepentingan di dunia pendidikan yang Prof disampaikan, apa persisnya keinginan para ahli mengembangkan skor domain ini dalam konteks criterion referencing? Kalau penilaian acuan kriteria ini kan tujuan utamanya untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai suatu konten, begitu. Kalau kita bisa mengembangkan skor domain ini di sekolah, kita bisa hanya memberikan sedikit saja tes tentang domain tersebut, tetapi kita bisa memperkirakan bahwa mereka sudah menguasai domain itu. Karena soal-soal di dalam sebuah domain, kadang-kadang kita tidak bisa menebak ada berapa banyak bisa kita buat untuk populasi tentang domain tersebut. Pasti sangat banyak. Dengan berikut dipersilakan Profesor Dr. Suyono. Terima kasih. Pertama saya tertarik tadi dengan pertanyaan Dr. Bahrul Dayat. Saya ingin melanjutkan gitu. Tadi kan dinyatakan bahwa semakin banyak butir, semakin banyak sampel itu semakin akurat gitu ya. Sebenarnya dalam teori statistik itu sudah jelas begitu ya. Kalau kita mengambil sampel semakin besar itu untuk estimator, untuk variansi itu selalu lebih kecil gitu. Sehingga menurut feeling saya itu sebenarnya hipotesis 1 sampai 6 ini justru bisa dibuktikan secara matematis. Tidak perlu pakai data-data gitu. Nah mungkin yang ingin saya ketahui sejauh sepengetahuan Ibu sejauh ini apakah memang belum ada research yang mencoba membuktikan mana yang lebih akurat kalau sampelnya semakin besar untuk estimasi skor domain ini? Ya.
Dari jurnal-jurnal internasional yang saya baca, itu hasilnya tidak konsisten, Prof. Jadi ada yang hasilnya itu lebih besar, maksudnya lebih akurat yang butirnya sedikit, ada juga yang lebih akurat butirnya yang banyak. Mungkin karena butir yang mereka pakai itu sangat sedikit. Jadi ada yang hanya menggunakan 6 butir, tapi mereka melakukan untuk skor domain grup. Makanya saya ingin mengetahui bagaimana kalau misalnya skor domain individu saya lakukan dengan mengambil 40%, 60%, dan 80% tadi. Ada nggak formula untuk variasi skor domain? Formula yang eksplisit Untuk variansi skor domain. Untuk variansinya ini saya menggunakan uji perbedaan variansi. Enggak, formulanya ada ya? Formulanya enggak seperti ini saja, menggunakan membandingkan variansi seperti uji F biasa. Karena kalau Ibu cermati itu, kalau kita punya estimator untuk variansi itu yang namanya ukuran sampel itu selalu ada di penyebut gitu. Sebagai penyebut, dan penyebutnya semakin besar ya pasti semakin kecil variansinya. Makanya tadi saya memancing kalau seandainya Ibu punya formula untuk ini, saya kira akan mudah sekali, akan mudah itu untuk dibuktikan secara matematis, tidak perlu pakai diuji. Tidak ada, Bro. Ya mungkin itu bagian dari riset berikutnya, atau mungkin barangkali bisa nanti mengarahkan gitu, ketika Ibu menggunakan metode Bayesian gitu, distribusi prior distribution yang Ibu pakai apa? Distribusi normal. Prior distribusinya, iya. Posterior distribusinya sama. Jadi untuk sampel ini kita menggunakan data posterior, itu gabungan dari data sampel dengan data prior. Jadi semuanya dianggap berdistribusi normal, diasumsikan. Ya, kemudian ketika Ibu menggunakan maksimum likelihood estimator kan berikutnya kan? Ya, karena ini estimasinya secara terpisah ya. Profesor Dr. Burhanuddin Tolah. Oke, tadi Bung Pendus ngomong tentang ada acuan penilaian norma sama acuan penilaian kriteria. Pertanyaannya mana yang lebih baik menurut Prof. Pendus diterapkan di sekolah atau dalam penilaian-penilaian tertentu? Kalau menurut saya penilaian acuan kriteria, karena penilaian acuan kriteria itu kita tidak melihat status siswa pada kelompoknya seperti norma, tetapi kita melihat apakah dia sudah menguasai atau belum menguasai suatu kompetensi. Jadi kita sebenarnya tidak berhak membandingkan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya seperti kita lakukan pada penilaian acuan norma. Dalam penilaian acuan norma ada banyak bisa dikumpulkan satu kriteria tertentu. Bisa juga dikatakan hanya satu kriteria, tapi ada sekelompok kriteria. Nah, kriteria bisa disebut suatu pernyataan ya. Misalnya, siswa mampu menghitung luas ya, misalnya. Maka kita bisa mengatakan berapa persen dari 100 orang yang mampu menghitung luas. Ada juga statement mengatakan bahwa dari sejumlah kriteria kita bisa mengatakan bahwa seorang siswa berapa persen dia mampu menjawab dari sejumlah kriteria itu. Gimana ini menurut Ibu? Kalau penilaian acuan norma kan Prof kriteria. Yang kriteria. Kalau penilaian acuan kriteria ini kan dia untuk mengetahui mereka itu sudah menguasai atau belum menguasai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Jadi dibandingkan nilai yang mereka peroleh dengan kriteria yang sudah ada. Apabila kurang dari kriteria yang sudah dibuat, berarti mereka dianggap belum menguasai. Artinya sejumlah kriteria ini, misalnya ada 10 kriteria, siswa mampu, ada 10, kita bisa mengatakan bahwa individu siswa berapa persen mampu menjawab kriteria itu. Mungkin tergantung dengan
yang pertama kita definisi pertama yang kita buat mungkin tentang kalau dia mencapai 70% dari kriteria yang ditetapkan, maka dia dianggap sudah mampu menguasai kriteria tersebut. Terima kasih. Pemaju berikut dipersilakan Profesor Dr. Gali Isnaga. Penelitian ini kan mengenai variansi. Variansi itu kan ditentukan oleh besarnya penyimpangan terhadap rata. Bisa nggak ceritakan sedikit tentang rata-ratanya? Ini rata apa? Kira-kira berapa skornya yang sudah diperoleh? Rata yang kalau yang variansi yang dihitungkan tentang adalah variansi skor domain. Tentunya dia dibandingkan dengan rata skor domain pada kelompok tersebut, Prof. Jadi rata skor domain kelompok tersebut. Rata-ratanya itu berapa? Sekitar berapa? Rata-ratanya karena skala dari skor domain itu antara 0 sampai 1. Tadi sudah saya tampilkan di slide bahwa umumnya rata-ratanya itu 0,5-an gitu, Prof. Untuk semua Ya, yang 9, 14 semuanya 0,5. Jadi bagus sekali gitu ya? Ya, rata-ratanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Penguji berikut dipersilakan Profesor Dr. Yeti Supriyati. Terima kasih Pak Rektor, Saudara Promovenda, Ibu Mehrunisa. Ibu kan ini meneliti domain yang 40%, 60% dan 80%. Ternyata butirnya 9, 18 dan 22. 9, 14, 18. Oh ya, sorry. 9, 18, 14, 18. Bentuk soalnya apa? Aljabar, Prof. Mata bentuknya ini bentuk. Oh, bentuknya soal. Objektif yang ganda. Yang ganda ya. Kalau pilihan ganda 9 butir, 14 butir, 18 butir, waktunya beda, Prof. Kalau yang untuk 9 butir itu hanya 1 jam pelajaran. Untuk 14 butir itu 60 menit. Karena satu mata pelajaran itu kan waktunya 1 jam pelajarannya itu 45 menit. Jadi umumnya saya memberikan ini kepada guru mata pelajaran sesuai dengan jadwal mengajar mereka. Mereka umumnya kan selalu 2 jam pelajaran masuk. Jadi saya sudah informasikan kepada guru-guru tersebut untuk 9 butir waktunya hanya 45 menit, untuk 14 butir waktunya 60 menit, untuk 18 butir waktunya 75 menit gitu. Jadi dibedakan waktunya, Pak. Iya. Berarti 1 butir itu sekitar 5 menit. 5 menit ya, cukup lama. Lalu tadi kan Pak Bahrul mengatakan bagaimana kalau butirnya itu makin banyak. Nah ini optimalnya, maksimalnya itu ada di berapa butir? Tergantung dengan domainnya, Prof. Kalau domain saya punya 100, berarti saya ngambil 40%, berarti saya ambil 40 butir gitu. Jadi tergantung dengan domain yang kita gunakan gitu. Domain itu kan sebenarnya tidak terbatas, kita bisa buat butir dalam sebuah populasi. Tetapi tadi saya punya keterbatasan dalam penelitian saya hanya bisa buat 22 butir. Begini Bu, oke 22 butir, seandainya butirnya itu banyak gitu. Kan siswa itu punya kemampuan gitu loh ya, kemampuan mengerjakan soal aljabar. Kan tadi satu soal itu kan kata Ibu hampir 5 menit. Nah kalau terlalu banyak soalnya, misalkan 80% dari 100 kan 80 butir, berapa lama? Mampu nggak dia untuk mengerjakan itu gitu loh? Iya, mungkin kalau misalnya soalnya 100 mungkin dipertimbangkan lagi tentang persentase itu kok. Oke, jadi Ibu walau bagaimana meneliti tetap harus memperhitungkan itu mata ajar apa. Kalau 100 itu mungkin hanya sekedar pengetahuan umum gitu apa begitu ya, mungkin nggak terlalu lah. Kan biasanya kalau tes psikologis itu kan lebih banyak butirnya. Kalau tes
matematika kan maksimum Tentu apalagi disesuaikan, Prof. Tentu ya, disesuaikan. ya itu dia ya. Jadi Dengan ibu domain. memang nggak bisa itu terlalu banyak, tetap nggak bisa ya Bu ya. Nah, lalu begini Bu, tadi kan Ibu katakan lebih akurat itu makin banyak butir gitu kan? Ya. Dan model Bayesian. Bagaimana Ibu mengkomunikasikan hasil penelitian Ibu ini kepada guru gitu? Karena ini kan Ibu di SMP ya. Nah, bagaimana hasil penelitian itu supaya guru SMP itu bisa memanfaatkan hasil penelitian itu? Iya, kalau kita untuk guru-guru itu kan tidak mungkin saya membicarakan tentang metode metode estimasi ini. Mungkin tadi seperti yang sudah saya ceritakan, mungkin secara global saya ingin mengatakan kepada guru bahwa jika ingin kita mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu konten, kita tidak perlu memberikan soal yang panjang kepada siswa. Cukup hanya memberikan ya maksudnya tidak usah terlalu panjang tes tersebut, karena kan soalnya itu bisa saja satu indikator itu dibuat beberapa soal gitu. Panjang atau pendek itu kan relatif ya. Benar. Nah itu dia. Nah ini jadi mungkin Ibu juga harus lebih operasional gitu ya, namanya guru di lapangan ya. Kesulitan menerjemahkannya. Ya tentu tadi yang saya Baik, Saudara Mihrun Nisa Ramli. Dipanggil Nisa, dipanggil Mihrun atau dipanggil Ramli biasanya? dipanggil Iyun, Prof. Oh, dipanggil Iyun. Baik, yang pertama tadi itu jawaban Ibu pada waktu ditanya kriteria dengan norma. Ibu kan mengatakan kriteria lebih bagus ya. Menurut saya. Menurut Ibu bukan lebih bagus, mestinya kan tergantung. Iya. Pada saat mana kita pakai kriteria, pada saat mana bisa kita Pakai norma. Kalau penerimaan mahasiswa baru di PTN mau pakai kriteria, susah kita. Ya, nanti kan nggak lulus semua ya, Bro. Bukan dari lulus semua Bu. Oh, lulus semua. Kalau Seperti kriterianya NJ, rendah, pelamarnya 120.000. Kalau kita bikin kriteria lulus, mau bikin berapa kriteria? Pasti lulus 50.000 kan? Padahal daya tampung kita cuma 5.000 kan? iya, Bro. Nah, di situ kan wajib, nggak bisa tidak, Norma, kita iya. harus pakai norma Iya, gitu loh. iya. Jadi jawabannya tadi itu mestinya tergantung. Oh iya, Tergantung untuk apa penilaian nggak itu kepikiran. dilakukan. Yang kedua ini panjang pendek ya. Panjang pendek kan tergantung dari waktu juga kan. Iya. Waktu itu kan ditentukan dengan tingkat kerumitan soal, Iya. tingkat kesulitan soal gitu kan. Oleh karena itu kita sebetulnya bukan mengatakan soal yang ideal 30 butir atau 50 butir atau 40 butir, tapi yang kira-kira diprediksi waktunya berapa jam. Menurut Ibu yang ideal kita memberi tes itu yang bisa tidak terpengaruh oleh kondisi peserta tes itu berapa jam sih sebetulnya? Seperti soal itu udah, kalau menurut saya sudah ideal 40 butir itu 2 jam. 40 butir. Kan bisa juga 60 butir 2 jam. Yang saya tanya kan jamnya berapa? Apa 2 jam itu sudah ideal? Tergantung butirnya kan, Prof. Kalau butirnya Kan. Kalau butirnya rumit kan sedikit butir Oh, iya. jam itu. Kalau butirnya gampang-gampang kan tergantung banyak. cara sukar butirnya berarti. Maksud saya ini waktu idealnya sebetulnya kalau orang mengerjakan tes itu yang optimal supaya tidak terganggu oleh macam-macam itu kira-kira berapa jam waktunya itu? Menurut Ibu? Tergantung kerumitan soal juga kan, Prof. Bukan. Itu sana tahu jawabannya. 1 jam nanti, Prof. Terlalu singkat. Kan tergantung banyak butirnya juga, Prof. Iya, kalau 1 jam itu kan sebetulnya belum optimal itu, Bu. Dan masih sangat terbatas kita. Terutama kalau konten-konten yang banyak kan 1 jam itu tidak bisa. Masih jangkauannya masih terlalu. Sebenarnya 2 jam itu sebenarnya sudah maksimum sih kalau biasanya. Ya. Kalau kita sudah memberi tes 3 jam itu sudah artinya Sudah bosan ya. bukan, sudah ada faktor kelelahan kan? Sehingga mestinya dia dapat 8 menjadi dapat 7 dia. Jadi bukan lagi persoalan penguasaan, tetapi karena ada faktor kelelahan di situ kalau lebih. Nah, itu. Terakhir, adakah pengaruh opsi di dalam tadi itu estimasi varian untuk
untuk mengambil keputusan mengenai hasil ujian saya skor 5 menit. Sidang pembuka Senat Universitas Negeri Jakarta dalam rangka pengukuhan gelar Dr. Saudara Mihrun Nisa Ramli dibuka kembali oleh pimpinan sidang. Sidang dalam rangka pengukuhan gelar doktor saya nyatakan dibuka kembali. Pembacaan surat keputusan Senat tentang hasil ujian Promovenda kami persilakan berdiri. Bismillah. Keputusan Senat Universitas Negeri Jakarta nomor 805.A/SP/2016 tanggal 12 Agustus 2016. Setelah mendengar pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji Ujian Doktor yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor 805/SP/2016 tanggal 8 Agustus 2016 dengan ini memutuskan bahwa Promovenda Mihrun Nisa Ramli dinyatakan lulus dalam ujian yang diselenggarakan pada hari Jumat 12 Agustus 2016 dengan rincian nilai indeks prestasi kumulatif 3,90, nilai ujian tertutup 3,74, nilai ujian terbuka 3,75 dan nilai akhir 3,80. Dengan demikian yudisium cum laude. Saudara Mihrun Nisa Ramli adalah doktor yang ke-2968 di Universitas Negeri Jakarta. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sesuai aturan yang berlaku. Rektor, Ketua Senat, Ketua Dewan Penguji. Penyerahan ijazah doktor oleh pimpinan sidang secara simbolik Dr. Mihrun Nisa Ramli kami persilakan ke depan. Pembacaan riwayat hidup Dr. Mihrun Nisa Ramli dilanjutkan penyampaian pesan-pesan oleh promotor. Kami persilakan. Berhubung promotornya itu ada masalah di mata. Kita lihat saya itu baca. Dr. Mihrun Nisa Ramli lahir di Jambi 12 Desember 1971. Merupakan anak kedua dari 7 bersaudara dari pasangan almarhum Ramli Abdullah dengan Hajah Khadijah Habu. Dr. Mihrun Nisa Ramli menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Jambi. Lulus pada tahun 1984. SMP Negeri 2 Kota Jambi lulus 1987. Dan SMA PGRI 1 jurusan IPA Kota Jambi lulus 1990. Menyelesaikan kuliah program D3 jurusan Matematika di Universitas Jambi Negeri Jambi lulus 1993. Jambi terus nih. Menyelesaikan kuliah penyetaraan S1 jurusan Matematika di Universitas Negeri Jambi lulus 1998. Jambi asli. Menyelesaikan S2 jurusan Matematika di Institut Teknologi Bandung lulus pada tahun 2009. Ini Jambi. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan doktoral S3 pada program studi penelitian dan evaluasi pendidikan program pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman kerja diawali sebagai guru bidang studi matematika di SMA era Puspita Kota Jambi dari tahun 1994 sampai 1999. Diangkat menjadi PNS pada tahun 2000 di Madrasah Aliyah Negeri Model Jambi dari tahun 2000 sampai sekarang. Guru berprestasi tingkat provinsi Jambi pada tahun 2012. Oh, ini guru teladan ya. Tutor di Universitas Terbuka UPBJJ Kota Jambi dari tahun 2011 sampai 2013. Menikah dengan Mbak Judi Wibowo
dan dikaruniai seorang putri yang bernama Fadia Alifah Wibowo yang lahir pada tahun 2002. Rasanya Dr. Mirun ini belum lama masih kuliah itu udah lulus ya. Jadi punya tekun sekali dalam waktu singkat sudah menyelesaikannya. Dan cum laude lagi. Nah, harapan promotor Ibu Yeti dan saya setelah pulang ke Jambi coba ditulari supaya guru-guru di Jambi itu banyak yang mulai berpikir tentang PEP. Sebab banyak mahasiswa pasca itu pilihnya bukan PEP. Jadi kalau dengan adanya lulusan dari hari ini kembali ke Jambi, coba ditularkan sehingga di Jambi terbentuk satu komunitas PEP itu. Ya, mudah-mudahan setelah kembali ke Jambi ini bisa terlaksana. Sekian. Sidang terbuka Senat Universitas Negeri Jakarta secara resmi ditutup oleh pimpinan sidang. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, secara resmi sidang promosi Dr. Mihrun Nisa Ramli saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senat dan Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang dan akan menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Mihrun Nisa Ramli. Hadirin dimohon berdiri.